Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan pertemuan diskusi. Di depan kita sudah ada pemateri, nanti menyampaikan materinya. Kita harapkan poin-poin penting, lalu kita beri waktu 5 menit. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Suasana Nikmat Ginting MA, serta yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Ma'rifatullah. Definisi Ma'rifatullah. Kata ma'rifah berasal dari kata kerja, yaitu mengenal atau mengetahui. Al-Ghazali mengatakan bahwa ma'rifah jika dilihat dari segi bahasanya berarti ilmu yang tidak menerima keraguan, atau juga disebutnya ilmu yang meyakinkan, yakni tersingkapnya sesuatu dengan jelas sehingga tidak ada lagi ruangan untuk ragu-ragu, tidak mungkin salah atau keliru, tidak ada di hati untuk tempat itu. Ma'rifatullah dan mahabbatullah adalah wilayah rahasia ilahiyah, di mana secara syariat seorang hamba harus menyambutnya dengan muraqabah, fokus hati hanya kepada Allah, barulah seseorang bisa ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah adalah landasan tempat berdirinya Islam secara keseluruhan. Tanpa adanya ma'rifat ini, seluruh amal ibadah dalam Islam atau untuk Islam menjadi tidak memiliki nilai hakiki, karena ma'rifat itu adalah ruh dari segala amal ibadah. Ma'rifatullah adalah pengarah yang akan meluruskan orientasi atau juga sudut pandang hidup dari seorang muslim, sehingga timbul keyakinan dalam diri bahwa dia ada di dunia ini bukan untuk siapa-siapa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang menegakkan prinsip-prinsip ma'rifatullah dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya akan menumbuhkan alam semesta sebagai fasilitas ini untuk melayaninya hingga dapat dengan mudah menghadapi segala urusan. Lebih jauhnya akan diberikan sebuah anugerah, ru'yah, sadiqah, atau penglihatan hati yang benar. Cara-cara menggapai ma'rifatullah. 1. Bebaskan diri dari kesombongan. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Yang dimaksud dengan ayat-ayat di sini ialah ayat-ayat Taurat, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. 2. Bebaskan diri dari kezaliman dan dusta. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Dan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3, artinya ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah atau berkata kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sama tingkah. 3. Bebaskan diri dari tindakan merusak bumi, melanggar perjanjian, dan memutuskan hubungan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26-27 Allah berfirman,
menghubungkannya dan membuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang bugis. 4. Bebaskan diri dari kelalaian. Contoh hal adalah seluruh ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman tentang ayat-ayat ini. Artinya, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya sebuah buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Yang dimaksud berpasang-pasangan ialah jantan dan betina, pahit dan manis, putih dan hitam, besar kecil dan sebagainya. Demikian juga di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Orang yang berpaling dari Allah adalah semata-mata didorong oleh kelalaiannya. Kelalaiannya itu sendiri disebabkan oleh sifat main-mainnya. Kehidupan dunia seluruhnya adalah permainan dan senda gurau. 5. Bebaskan diri dari perbuatan dosa. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Artinya sesekali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. 6. Bebaskan diri dari keraguan dalam menerima kebenaran. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 110. Artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya atau Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Ketika kita telah berhasil membebaskan diri kita dari semua hal itu, tanda-tanda kekuasaan Allah akan tampak bersinar memancar sehingga menyinari seluruh sisi hati. Setelah hati tersebut disiapkan untuk menerima cahaya, akan tetapi jika hati yang dimiliki adalah hati setan, tentunya akan sangat jauh sekali untuk dapat meraih hidayah dari Allah. Urgensi ma'rifatullah. Makrifat kepada Allah akan menyucikan jiwa dari sifat buruk seperti dendam, sum'ah, ingin didengar, riya, ingin dilihat, aljah, gila kedudukan, al-mal, gila harta, dan sifat buruk lainnya. Kesucian jiwa seseorang akan mendorong dirinya supaya terus beramal soleh. Sedangkan amal soleh akan menghapus dosa-dosa, dan kemudian Allah akan menggantikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Sesuai dengan yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 7. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Perlu kita ketahui bahwasannya kita hidup di dunia yang fana atau semu dan sementara ini, yang penuh akan kesenangan dan kesusahan yang sesaat. Karena semua itu yang sebenarnya akan kita rasakan nanti di hari bukan di dunia, di akhirat bukan di dunia. Kita di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diketahui orang yang paling benar dan baik amalnya. Dalam manifestasinya, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diiringi dengan 1. Zikir lisan, mengucapkan atau mengamalkan ataupun juga membaca zikir yang 9, yaitu tasbih atau membaca subhanallah, tahmid, membaca alhamdulillah, takbir, membaca Allahu Akbar, tahlil, membaca la ilaha illallah, hauqalah, membaca la haula wala quwata illa billah, istighfar, membaca astagfirullah, sholawat, membaca Al-Quran, dan doa. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herian. Saya ingin bertanya kepada pemakalah, yaitu apakah seluruh amal ibadah tidak memiliki nilai tanpa adanya sifat marifat?
dari Herian. Karena makrifat itu adalah ruh dari segala amal ibadah. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Yunita. Cara-cara menggapai makrifatullah: 1. Membebaskan diri dari kesombongan. 2. Membebaskan diri dari kezaliman dan dusta. 3. Membebaskan diri dari tindakan merusak bumi, melanggar perjanjian, dan memutuskan hubungan. 4. Bebaskan diri dari kelalaian. 5. Bebaskan diri dari perbuatan dosa. Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.